lagi di Kepopedia, tempatnya informasi seru yang bakal bikin kamu makin tahu dan makin nambah wawasan. Spesial Hari Kartini ini, aku mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para wanita hebat di luaran sana. Kalian tahu gak sih sobat, kalau yang biasanya pencipta tenaga listrik itu selalu berkaitan sama yang namanya pria. Namun ternyata wanita juga bisa loh. Dan wanita hebat itu adalah Tri Mumpuni. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kisah ini dimulai dengan kontras yang nyata antara gemerlapnya kehidupan kota dan kegelapan yang masih menyelimuti banyak pelosok di Indonesia. Di saat kita menganggap listrik sebagai hal biasa yang tinggal klik aja, ternyata masih banyak loh masyarakat di daerah terpencil yang harus menjalani malam hanya dengan bantuan lampu minyak atau lilin. Bayangkan kesulitan anak-anak yang harus berjuang belajar di bawah temaram api yang redup, serta roda ekonomi desa yang seolah berhenti berputar total tepat saat matahari terbenam. Kondisi ini menciptakan keterbatasan luar biasa bagi perkembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dari keprihatinan mendalam inilah muncul gagasan cemerlang dari Tri Mumpuni, seorang insinyur dan aktivis yang mendedikasikan hidupnya untuk pengembangan energi terbarukan di pedesaan. Sebagai seorang wanita hebat yang mendobrak stigma bahwa dunia energi hanya milik pria, beliau membuktikan bahwa inovasi dan kepekaan sosial dapat berjalan beriringan. Beliau menyadari bahwa alam Indonesia sebenarnya sudah menyediakan solusi loh bagi masalahnya sendiri melalui aliran sungai-sungai kecil yang melintasi banyak desa. Dengan keahlian tekniknya, Tri Mumpuni memperkenalkan teknologi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang memanfaatkan debit air untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian menggerakkan generator hingga menghasilkan energi listrik yang bersih, berkelanjutan, dan yang paling penting tidak menghasilkan polusi. Teknologi ini sangat cerdas loh, karena tidak memerlukan bendungan raksasa yang merusak ekosistem, melainkan cukup memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam sekitar secara bijaksana. Inilah bentuk kemandirian energi yang sebenarnya, di mana sebuah desa yang bisa menyalakan lampunya sendiri tanpa harus bergantung pada jaringan listrik besar yang sulit menjangkau wilayah mereka. Namun, rahasia utama kesuksesan Tri Mumpuni bukan hanya terletak pada kehebatan besinya, melainkan pada pendekatan sosialnya yang sangat humanis. Beliau percaya bahwa kunci keberlanjutan sebuah infrastruktur adalah partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, melalui lembaga IBK, beliau melibatkan warga desa secara total, mulai dari memahami cara kerja pembangkit hingga membantu proses pembangunannya secara langsung. Masyarakat tidak diposisikan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber energi mereka sendiri. Pendekatan ini memastikan bahwa ketika mesin membutuhkan perawatan, warga sudah memiliki pengetahuan untuk menjaganya tetap beroperasi. Transformasi yang dihasilkan pun luar biasa loh teman-teman. Rumah-rumah yang dulunya gelap kini menjadi terang benderang, menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi anak-anak. Keberhasilan model pengembangan energi berbasis masyarakat ini membuat dunia internasional memberikan apresiasi yang tinggi, termasuk pengakuan dari organisasi global seperti Ashoka. Perjalanan Tri Mumpuni adalah bukti nyata bahwa semangat Kartini tetap hidup melalui aksi nyata yang membawa perubahan besar bagi orang banyak.
beliau menunjukkan bahwa ide sederhana yang dijalankan dengan hati dan konsistensi dapat memutus rantai kegelapan dan memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa inovasi terbaik adalah inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan sesama dan menjaga kelestarian alam kita. Oke sobat, itu dia pembahasan tentang wanita hebat kita, Ibu Tri Mumpuni. Gimana nih para pemuda zaman sekarang? Apa kalian udah terinspirasi dan termotivasi nih dari Ibu Tri Mumpuni? Menurut kamu, sejarah unik apa lagi nih yang cocok buat kita bahas di episode selanjutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di ubtv.com. Aku Anissa Zara Isnaini, pamit undur diri.